Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami dari kelompok 2 kelas A ingin mempresentasikan tugas kecerdasan buatan tentang supervised learning, konsep, teori, contoh, dan implementasi. Sebelumnya izin memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Di sini ada saya Indi Pintanggoro dengan NIM 009, Muhammad Arya KR dengan NIM 005, Anang Maulana Ikramullah dengan NIM 004, dan Aldi Prasetyo NIM 032. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Aldi Prasetyo. Silakan. Yang pertama yaitu apa itu supervised learning. Definisi supervised learning adalah metode pembelajaran mesin di mana model dilatih menggunakan data yang sudah memiliki label atau jawaban benar. Analog sederhana ibarat guru dan murid. Guru yaitu data ini memberikan soal dan kunci jawaban. Label kepada murid yaitu model. Contoh kasus, email diklarifikasikan sebagai spam atau tidak spam. Yang kedua, aplikasi menentukan apakah transaksi keuangan mencurigakan atau tidak. Yang ketiga, yaitu sistem memprediksi nilai ujian berdasarkan pola belajar siswa. Selanjutnya yaitu bagaimana supervised learning bekerja. Yaitu yang pertama, pengumpulan data berlabel. Dataset dikumpulkan dan berisi pasangan input, fitur, dan output label. Yang kedua yaitu pembagian data menjadi dua, data training dan data testing. Yang ketiga yaitu pelatihan model, training, menganalisis data training, dan mencoba menemukan pola yang menghubungkan fitur dengan label. Yang keempat yaitu evaluasi model, testing. Setelah dilatih, model diuji menggunakan data baru, data testing, untuk melihat seberapa akurat prediksi yang dihasilkan. Yang terakhir yaitu prediksi, model digunakan untuk memprediksi label dari data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selanjutnya ada komponen dalam supervised learning, pertama ada fitur, variabel yang bedaannya menjadi masukan model atau ukuran. Yang kedua ada label atau target, variabel dependent atau output yang diprediksi, contohnya adalah harga rumah. Model algoritma yang digunakan untuk menemukan hubungan antara fitur dan juga label, contohnya adalah decision. Selanjutnya ada loss function, fungsi untuk mengukur seberapa besar kesalahan antara hasil prediksi dan juga label yang sebenarnya. Terakhir ada optimizer, proses untuk memperbarui parameter model agar kesalahan error semakin kecil setiap iterasi. Ini ada jenis supervised learning dibagi menjadi dua. Yang pertama ada klasifikasi dan juga yang kedua ada regresi. Tujuan dari klasifikasi adalah untuk memetakan data ke dalam kategori atau kelas tertentu. Outputnya akan berupa iya atau tidak, positif atau negatif. Contoh kasusnya adalah untuk memprediksi apakah email adalah spam atau bukan. Yang kedua ada regresi. Tujuannya adalah untuk memprediksi nilai memori kontinu berdasarkan pola data. Outputnya berupa angka. Contohnya, prediksi harga rumah berdasarkan ukuran dan juga lokasi. Oke, selanjutnya ada algoritma yang sering digunakan. Yang pertama di linear regression untuk menentukan hubungan linear antara input dan output. Contohnya memprediksi harga berdasarkan luas tanah. Yang kedua logistic regression untuk klasifikasi biner. Untuk contohnya ada memprediksi apakah seorang akan membeli produk itu iya atau tidak. Tiga ada decision tree, membangun model berbentuk pohon keputusan berdasarkan aturan tertentu. Untuk contohnya ada menentukan kelayakan kredit nasabah. Selanjutnya ada implementasi supervised learning di dunia nyata. Yang pertama di bidang kesehatan, contoh implementasinya prediksi penyakit dan dari hasil laboratorium pasien. Tujuannya bantu diagnosis lebih cepat dan akurat. Yang kedua ada di bidang keuangan, contoh implementasinya deteksi transaksi penipuan. Tujuannya mengurangi resiko kehilangan uang. Yang ketiga di bidang pendidikan, contoh implementasinya
prediksi hasil belajar siswa berdasarkan aktivitas. Tujuannya bantu guru memantau kemajuan siswa. Yang keempat, di bidang retail. Contoh implementasinya prediksi pembelian pelanggan berikutnya. Tujuannya meningkatkan strategi promosi. Yang kelima, di bidang transportasi. Contoh implementasinya prediksi waktu tempuh dan tarif perjalanan. Tujuannya optimasi efisiensi dan layanan pelanggan. Baik, selanjutnya implementasi program yang akan dijelaskan oleh Mas Anang. Oke, ini adalah codingan dari kelompok kami. Di sini kami menggunakan classification dan juga untuk metodenya menggunakan CNN. Untuk tema di sini kita membahas tentang mobil dan juga motor. Di sini kami menggunakan 4.000 dataset. Dan untuk mobil dan motor itu 2.000 masing-masing. Oke, kita langsung ke demonya aja. Kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kita masukin gambar tadi itu, selain motor dan mobil itu bakalan dari sistem ini bakalan kayak cuman memilih antara mobil dan juga motor gitu. Jadi kalau di luaran mobil dan motor itu jawabannya cuman mobil dan motor. Soalnya dataset di sini yang kita gunakan dan juga kita latih itu cuman mobil dan motor. Jadi selebihnya itu bakalan jawabannya ngasal gitu. Stop Sasuke. Mungkin itu saja. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Oke, itu tadi untuk implementasi program. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk kesimpulan supervised learning, yang pertama, supervised learning adalah teknik machine learning yang belajar dari data berlabel. Kedua, terdiri dari dua jenis utama, klasifikasi dan regresi. Yang ketiga, digunakan secara luas karena hasilnya jelas, mudah dievaluasi, dan sangat aplikatif. Yang keempat, algoritma umum yang digunakan meliputi linear regression, decision tree, random forest, SVM, dan KNN. Yang kelima, supervised learning banyak diterapkan dalam bidang kesehatan, keuangan, pendidikan, retail, dan transportasi. Oke, baik, mungkin itu yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Bila ada kesalahan atau informasi yang kurang lengkap dari kami mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.